Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman semua dengan saya Muhammad Melani di PKBM 5 Warna di pertemuan online. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Oke, di sini kita berjumpa di modul 4, masih sama dengan modul yang kemarin, di unit keempat dengan tema gaya hidup modern. Nah, jadi teman-teman semua tentunya sudah tidak asing dengan kata gaya hidup modern. Dan ketika teman-teman disuruh membedakan mana sih gaya hidup modern dengan zaman hidup yang dulu ataupun yang lebih klasikal, tentunya teman-teman semua ini sudah bisa membedakan, ya, sudah bisa membedakan. Seiring perkembangan zaman, gaya hidup modern juga semakin berkembang di masyarakat. Jadi, di masyarakat ini, kehidupannya ini sudah serba modern, baik itu tingkah laku dan gaya hidupnya. Nah, gaya hidup modern ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu seperti yang sudah dibahas di modul sebelumnya terkait tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, ini yang pertama atau yang A, pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Pertama, pengaruh diferensi sosial. Nah, masih ingatkah teman-teman semua tentang apa sih diferensi sosial? Masih ada yang ingat pengertiannya? Seharusnya teman-teman semua masih mengingatnya karena sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya. Nah, yang pertama ini pengaruh diferensi sosial. Ada dua hal dalam diferensi sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, kemajemukan sosial, yakni pengelompokan masyarakat secara horizontal yang didasarkan pada adanya perbedaan ras, etnis, suku bangsa, klan, agama, dan sebagainya. Nah, perbedaan horizontal ini maksudnya perbedaan yang sama. Dalam artian horizontal ini ketika kita membentuk garis, bentuknya bukan seperti ini, bukan vertikal, tapi horizontal ini lebih lurus. Saya ambil contoh satu, yaitu tentang agama. Di Indonesia ini, walaupun banyak agama yang kita jumpai, berbeda-beda agama, tapi masih membentuk sebuah satu kesatuan. Berbeda-beda menjadi satu. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu kemajemukan masyarakat Indonesia terbentuk karena beberapa hal sebagai berikut. A. Keadaan geografis Indonesia yang terjadi karena yang terdiri dari beberapa ribu pulau besar dan kecil dari barat sampai ke timur, yang kemudian tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa yang melahirkan berbagai ragam budaya. Kemudian yang B, Indonesia terletak antara dua titik silang samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis ini merupakan daya tarik bagi bangsa-bangsa asing yang datang dan singgah di wilayah Indonesia, sehingga amalgamasi ataupun perkawinan campur dan asimilasi atau perbauran budaya di antara kaum pendatang dan penduduk asli maupun kaum pendatang sendiri terjadi.
Hal demikian membuat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ragam ras, etnis, dan sebagainya. Kemudian yang C, iklim yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Hal ini menimbulkan perbedaan mata pencaharian penduduknya. Nah, contoh, orang yang tinggal di daerah pedalaman cenderung bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan yang tinggal di daerah wilayah pantai lebih memilih menjadi nelayan ataupun pelaut. Ini dipengaruhi oleh iklim. Nah, yang kedua, tadi yang pertama pengaruh diferensiasi sosial, yang kedua yaitu pengaruh stratifikasi sosial. Nah, pengaruhnya selain menimbulkan tumbuhnya pelapisan dalam masyarakat, juga munculnya kelas-kelas sosial atau golongan sosial yang telah kita pelajari di modul terdahulu. Nah, tentunya teman-teman semua masih ingat ya tentang stratifikasi sosial di modul sebelumnya. Adanya pelapisan sosial dapat pula mengakibatkan ataupun mempengaruhi tindakan-tindakan warga masyarakat dalam interaksi sosialnya. Nah, pola tindakan individu-individu masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status dan peran sosial akan muncul dengan sendirinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi itu yang A, pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Sekarang kita lanjut ke poin B, sikap yang sesuai dalam masyarakat akibat perbedaan status sosial. Nah, perbedaan status sosial dan peranan sosial dapat mengakibatkan munculnya pola tindakan masyarakat, baik itu negatif maupun positif, begitupun sebaliknya. Bersifat positif jika tindakan itu terintegrasi dalam kehidupan kolektif dengan norma-norma sosial. Bersifat negatif pula jika tindakan warga masyarakat itu tidak integratif, timbulnya prasangka, kecemburuan sosial, dan munculnya perilaku menyimpang yang menghambat pembaharuan dan mengganggu keterlibatan masyarakat. Nah, jadi perbedaan sosial ini dapat memicu dua tindakan, yaitu baik positif maupun negatif. Kemudian kita lanjut ke poin C, yaitu konflik. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengertian sosiologi sendiri, konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Nah, ini teman-teman semua, jadi yang harus kita hindari dalam gaya hidup modern saat ini adalah konflik. Ingat ya, konflik. Konflik ini banyak sekali memicu hal-hal yang berbaur negatif. Jarang sekali kita jumpai konflik ini berbau positif. Justru malah berbau negatif. Jadi teman-teman semua harus bisa membedakan ya, mana sih bentuk-bentuk konfliknya.
Dan apa sih keuntungan konflik? Jadi kalau bisa teman-teman semua ini harus bisa menghindari hal-hal yang berkaitan dengan konflik. Nah, di sini ada penyebab terjadinya konflik. Antara lain, yang pertama, adanya perbedaan kepribadian di antara mereka yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang kedua, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu satu dengan individu lain, sehingga terjadi konflik di antara mereka. Ini biasanya sering kita jumpai ya, terkait tentang perbedaan pendirian atau perasaan. Kadang memang perasaan seorang berbeda antara satu dengan lain, tapi semoga teman-teman semua tidak memiliki prasangka buruk, tidak memiliki perbedaan pendirian dan perasaan sehingga memicu terjadinya konflik. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka. Nah, ini biasanya yang paling parah adalah perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Jadi, ketika adanya perbedaan kepentingan individu ataupun kelompok dari pihak satu ke pihak lain, biasanya akan memicu konflik yang menimbulkan ataupun yang akan terjadi adalah menyingkirkan satu pihak lainnya. Yang keempat, adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai sistem yang berlaku. Kemudian bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, pertentangan individu ataupun pertentangan pribadi. Artinya konflik yang berlangsung antara dua orang. Yang nomor dua, pertentangan kelas sosial. Artinya konflik antara kelas sosial yang ada di masyarakat. Oke, next. Yang nomor tiga, konflik rasial. Artinya konflik antara suku bangsa yang ada. Yang nomor empat, konflik internasional. Artinya konflik yang terjadi antara negara yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Nah, ini ketika kita sudah mempelajari apa itu konflik, kemudian penyebabnya, kemudian bentuk-bentuknya, ini ada dampak ataupun akibat-akibat dari timbulnya konflik. Yang pertama, bertambah kuatnya rasa solidaritas antar sesama anggota. Yang kedua, hancurnya atau retaknya persatuan kelompok. Yang pertama ini, bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sama anggota. Loh, kok bisa seperti itu ya teman-teman? Jadi, ketika adanya konflik, otomatis dalam satu kelompok, dia akan membela kelompoknya. Entah itu benar, entah itu salah, rasa solidaritasnya akan terbentuk sehingga satu kelompok tetap akan kokoh, akan kukuh membela kelompoknya sehingga dalam niatan ini ingin menyingkirkan kelompok lain. Yang kedua, hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok. Yang ketiga, adanya perubahan kepribadian seorang individu. Yang keempat, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Nah, ini yang D ataupun yang terakhir dalam pembahasan kita di tema gaya hidup modern adalah disintegrasi sosial.
Nah, teman-teman semua, apa sih disintegrasi sosial? Nah, di layar ini sudah tertampil bahwasanya yang dimaksud dengan disintegrasi adalah adanya kemerosotan, integritas, ataupun persatuan dan kesatuan, atau hancurnya kesatuan organisasi. Munculnya disintegrasi dalam masyarakat sebagai akibat perbedaan peran dan status sosial tersebut dalam wujud antara lain prasangka, kecemburuan sosial, frustasi, agresivitas, dan perlakuan yang menyimpang. Nah, teman-teman semua, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, yaitu terkait tentang modul 4, kebetulan juga di unit 4 ataupun unit yang terakhir dengan tema gaya hidup modern. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan bisa diingat oleh teman-teman semua di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pesan saya, tetap semangat belajar dan jangan lupa bahagia. Oke? Saya cukupkan di sini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.